Halo, welcome to Hydro Farm TV. Kali ini kita bicarakan diabetes. Makanan-makanan yang akan bisa stimulasikan insulin, menurunkan diabetes kita. Nah, selama ini kalau kita udah ngomong diabetes, orang udah pikirannya gampang kok baikin diabetes. Yang penting udah nggak makan manis saja selesai. Padahal kedua, kita makan obat. Kita makan yang namanya gula alternatif. Yang biasanya gula alternatif itu seringkali adalah beracun atau tidak baik. Karena itu dari kimia. Kalau makan obat juga ada side effect-nya. Yang paling gampang, ya udah memang benar nggak makan gula. But kalau saya anjurkan tetap mesti makan gula alternatif. Seperti madu, yang sehat-sehat lah ibaratnya. Atau gula aren dan lain-lainnya. Sekaligus juga, dari makanan kita juga harus makan yang menunjang memproduksi insulin yang lebih banyak. Dan sekaligus juga dengan makanan kalau kita pilih yang perbaikin kita punya pankreas, itu banyak sekali makanan yang baik untuk pankreas kita menumbuhkan sel-sel baru atau sel-sel bagus. Jadi semacam pankreas kita diganti spare part barulah, kurang lebih kayak begitu. Ayo kita sekarang belajar beberapa macam makanan yang ada sekitar kita. Padahal itu baik sekali untuk kita bisa menstimulasikan insulin produksinya kita. Salah satu yang kita mulai masuk nih sekarang ya, yaitu kita makan kacang. Kacang ada dua macam. Kacang yang diproses, yang dikasih garam, yang dikasih micin, dikasih manis, digoreng, itu bukan kacang yang saya ngomong. Kacang-kacang yang biasanya di roast atau di oven gitu ya, dikeringkan tanpa ada garam, tanpa ada proses macam-macam. Jadi plain kacang yang sudah di roasted. Nah, kacang itu karena mengandung tinggi sekali protein nabati. Kedua, asam lemak tak jenuh. Nutrisi lainnya seperti vitamin, antioksidan, flavonoid, magnesium, kalsium. Kacang itu benar-benar sangat bagus untuk diabetes. Karena kacang sendiri selain untuk bagus untuk diabetes, dia banyak vitamin, banyak lemak, minyak-minyaknya itu yang untuk kita bisa anti kanker juga. Jadi salah satu kacang. Kacang apa aja? Mau kacang tanah, kacang walnut, kacang apa aja. Pokoknya kacang-kacang semua tuh baik. Ya, kedua, brokoli. Brokoli orang sering, brokoli mahal pak, nggak bagus pak. Biasa orang tahu brokoli hanya untuk antioksidan, untuk kanker. Padahal untuk kencing manis pun bagus. Brokoli asal kita tim makannya. Jangan brokoli ditambahin garam, tambahin manis lagi. Tim aja, pakai garam sedikit aja. Udah selesai. Brokoli itu karena mengandung ada sulforaphane. Itu adalah menambah produksi insulin kita. Kedua, ada isothiocyanate. Itu turunkan gula kita. Nah, itu brokoli penting banget untuk kita makan dari sudut sayur. Makanya kalau bisa tanam brokoli, mantep. Tanam sendiri pakai cara hidroponik, yes. Makan itu hidroponik brokoli, sehat buat badan kita. Ketiga, avocado. Avokat itu kaya serat, vitamin dan mineral. Selain dia ada minyaknya, bagus buat kita antioksidan, untuk kita punya kesehatan. Dia itu serat vitaminnya, itu membantu kita pankreasnya tumbuh baru dan memproduksi insulin yang baru. Ya, avokat makanya jangan main-main. Kelihatannya mahal di market, but itu bagus banget buat kita punya badan. Apalagi kencing manis. Makan avokatnya jangan seperti kita biasa. Makan avokat di jus, dikasih gula, dikasih kopi, itu salah. Avokat makannya harus kayak di sendok aja, dikerok atau dicampur dengan salad, digadoin aja. Jangan tambah susu manis dan lain-lainnya. Avokat murni kalau kita boleh bilang. Itu biasanya saya makan di breakfast, saya di dalam salad saya kasihin avokat yang mentahnya, belum, maksudnya dipotong-potong avokat campur sama sayur saya. Atau avokat saya kerok, saya makan seperti kayak buah aja gitu loh. Nah, nggak tambah apa-apa lagi. Polos prinsipnya. Nah, terus satu lagi, okra. Tahu nggak okra? Okra itu kalau kita bilang tuh finger lady. Yaitu
nanti gambarnya bisa kelihatan dah di sini ya. Ada okra, finger lady. Okra itu bagus sekali, penuh dengan kalogen. Kalogen itu nama bahasa kerennya itu polisakarida. Nah, terus kedua, okra sendiri tuh banyak sekali antioksidannya. Nah, kalau orang biasa kencing manis, cara makan okranya selain dicampur di di sayur dan lain-lainnya. Kalau saya akan okra itu dipotong-potong-potong, diseduh dengan air panas, air yang panas godokan, didiemin sampai 4 jam, baru disaring okranya, nggak dimakan sisa okranya, hanya dimakan airnya dan lendir-lendirnya. Itu diminum 4 jam atau 2 jam sebelum kita tidur. Nah, setiap hari kita minum itu dalam 1 minggu, kencing manis kita otomatis turun. Nah, itu okra powerful banget. Apalagi kalau itu air godokannya kita campur dengan kayu manis sama jahe. Kita godok dulu selama 5 menit, 10 menit. Udah mendidih, baru kita tuang air tersebut di dalam okra yang kita sudah potong-potong. Nah, itu okra nanti dituang lagi, disaring lagi ke air yang gelas yang biasa, minum lendirnya sama airnya aja tok. Diminum 2 jam sebelum tidur atau 4 jam sebelum tidur sesudah habis makan malam. Nah, itu dalam 1 minggu hasilnya luar biasa. Kita punya diabetes pasti turun. Ya, labu kuning. Labu kuning tuh bukan labu siam ya, labu kuning, pumpkin. Pumpkin yang besar itu. Labu kuning itu bagus banget untuk kontrol diabetes. Karena dia ada poilasakrida. Poilasakrida nama kerennya dah. Intinya itu adalah zat-zat atau komponen nutrisi-nutrisi yang untuk baikkan kita punya, meningkatkan kita punya insulin. Cuman memang labu itu cara makannya kita bisa bikin di tim atau di atau dicampur dengan bubur juga boleh. Itu labu kuning. Ya, jeruk. Makan jeruk kok bagus? Karena jeruk ada asamnya, ada sifat anti-diabetiknya. Kuat banget di jeruk. Nah, mengandung polifenol. Kedua, kalau nggak jeruk, kita juga bisa makan yang namanya lemon. Itu juga semua karakter-karakter yang polifenol yang bagus untuk kita mengurangi diabetes. Ya. Nah, ada lagi satu buah. Namanya blackberry atau blueberry. Blue and blackberry. Blackberry bukan handphone ya. Ini blueberry and blackberry. Yaitu membantu pencernaan kita. Karena dia dengan kaya serat. Itu menolong kita punya diabetes juga. Nah, bawang putih. Kita tahu setiap hari kita makan bawang putih. Cuman kalau bawang putih dicacah, diseduh dengan air, diminum. Itu bagus loh. Atau dimakan mentah bawang putih. Itu juga bagus. Selain anti kanker. Atau anti kita punya antioksidannya tinggi, itu menghindari kanker, kencing manis pun termasuk. Makanya di kita sini kita ada namanya garlic power. Garlic power itu ada campuran dari jeruk, lemon, dan bawang putih, ginger, jahe. Itu untuk diminum semestinya salah satu intinya untuk perbaikin kita punya imun dan kencing manis. Karena itu dari 5 super juice superfood yang kita selama ini saya selalu mendorongkan, memperkenalkan kepada teman-teman. Oke, satu lagi yang namanya oatmeal. Oatmeal itu adalah bubur gandum. Bubur gandum itu adalah kalau kita makan sangat hampa. Nah, kedua, terbilang dia punya GI index-nya, glycemic index sangat rendah. Berarti apa? Conversion masuk ke jadi gula darahnya itu boleh bilang sangat kecil, sangat nol. Prinsipnya dia manisnya nggak ada lah prinsipnya. Nah, itu membantu menurunin gula darah. At the same time dia juga menurunkan glukosa dan menambah insulin. Ada yang namanya B-glucan. B-glucan itu menurunkan kita punya gula darah dan meningkatkan insulin. Nah, cara makan bubur gandumnya gampang sekali. Biasanya orang makan gandumnya itu dicampur susu, dicampur madu, makan breakfast. Itu juga salah satu bubur gandum. Kedua, bisa digodok dulu bubur gandumnya, dibikin kayak bubur, baru ditambahin sedikit madu di atasnya dicampur, juga bisa. Ya, jadi macam-macam cara bubur gandum, ya intinya saya ajarin ini lebih banyak ke makanan untuk breakfastnya. Ya.
Terus satu lagi yang namanya kakao. Kakao kalau bahasa Indonesianya. Kakao itu adalah dark coklat. Kalau coklat yang kakaonya tinggi, rasanya memang agak pahit, nggak manis. Cuman itu bagus sekali, antioksidannya tinggi, flavonoidnya juga bagus untuk mengatur kita punya gula darahnya kita. Ya. Selain ini, terakhir kita ada ikan tuna. Hah? Makan ikan tuna pun bagus. Yes, karena proteinnya tinggi, tidak ada efek dengan diabetes, dan kita bisa berasa kenyang dengan ikan tuna, menghindari kita mau makan lebih banyak. Nah, salah satu karena protein tingginya ikan tuna itu bagus banget buat salah satu makanan kita untuk menurunkan atau meningkatkan insulin kita sebagai salah satu makanan dari 10-11 item tadi yang saya bicarakan, menurunkan kita punya gula darah. Nah, yang tadi 11 macam makanan ini tips-tipsnya Anda untuk setiap hari praktekkan, laksanakan. Ini akan bisa membangun, memperbaiki Anda punya insulin production sama diabetes. Nah, bila Anda suka video ini, kasihlah kita banyak jempol dan kliklah subscribe di sini. Sekaligus juga share kepada teman-teman Anda apabila dibutuhkan oleh kepada penyakit-penyakit orang yang sudah kena diabetes, nggak tahu mesti bagaimana, pakailah, manfaatkan video-video ini secara natural. Kita bisa perbaikin kesehatan kita sendiri, tanpa dokter, tanpa macam-macam. Ya, thank you, terima kasih. Good in, good out. Sampai jumpa.